Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Suratno Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Handi. Bagaimana kabarnya Pak Suratno Hadi di sore hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak? Oh iya, saya juga sehat Pak. Saya lihat Pak Suratno Hadi beberapa hari ini itu sepertinya ada ganjelan sehingga pengen ngobrol. Nah, ini ada kesempatan kita bisa ngobrol ya Pak, bertemu. Apa yang ingin Bapak obrolkan pada sore hari ini Pak? Iya Pak. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait tindakan bullying yang terjadi di sekolah. Akhir-akhir ini semakin marak dan semakin terjadi di sekolah saya. Begitu Pak. Jadi itu ya yang Bapak ingin bicarakan di perbincangan ini ya, yang selama ini keresahan kelihatannya yaitu mengenai bullying yang ada di sekolah Bapak ya Pak ya. Betul Pak. Ini tindakan bullying yang semakin hari semakin saya lihat itu kentara sekali, sehingga saya merasa terpanggil sebagai guru untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak seperti itu. Oh, oke Pak, berarti ya mari kita sama-sama coba untuk berbincang membahas masalah ini dan merumuskan atau barangkali Bapak juga bisa menemukan solusinya ya Pak ya. Baik Pak, betul Pak. Nanti saya mencoba untuk memberikan gambaran kira-kira rencana atau solusi yang bisa saya terapkan. Iya, kita saling berkomitmen ini ya Pak untuk bermitra. Nah, Pak, kalau boleh saya tanyakan di sekolahnya Bapak Suratno Hadi tentang kepedulian bullying ini baik dari guru, kemudian tenaga administrasi maupun siswanya, itu skalanya, kepeduliannya berada di mana ya Pak? Jika kita hitung dari skala 1 sampai 10 itu mulai dari warga sekolahnya itu ada di mana skalanya Pak? Barangkali bisa dijelaskan Pak. Baik Pak. Tindakan bullying yang saya lihat di sekolah saya itu kalau digambarkan atau diidentifikasi dari poin ya Pak, dari angka itu memang sudah lumayan parah ya Pak. Walaupun kalau boleh dibilang di angka 5 itu sudah merupakan mendekati parah ya Pak, karena poin 5 ini sudah sering terjadi berarti tentu Pak. Jadi untuk bullying ini ya kalau di kepedulian guru ini ya lumayan, tetapi memang masih terjadi seperti itu Pak, dari tindakan-tindakan ini, tindakan-tindakan yang baik bullying dari siswa ke guru, bahkan ada yang siswa ke siswa itu sudah menjadi wajar dan sebagainya Pak, seperti itu. Jadi poin 5 ini juga sudah dari kepedulian ya, tentunya peduli ya Pak, karena tindakan ini memang tindakan yang memang ada aturan mainnya, ada undang-undangnya dan sebagainya, seperti itu. Guru memang harus peduli dengan hal tersebut Pak. Iya Pak, jadi kalau tadi yang saya tanyakan, Bapak mengatakan bahwa kepeduliannya ada di skala 5 itu yang tengah-tengah ya Pak ya, antara 1 dengan betul. 10 ya, sebetulnya ada yang peduli, ada yang mungkin juga tidak ya Pak ya terkadang. Nah, kemudian bullyingnya juga tadi Bapak sampaikan bisa terjadi antar siswa, bahkan siswa pun mungkin di belakangnya gurunya ya Pak ya membuli gurunya secara tidak. Nah, secara tidak langsung barangkali Bapak Suratno bisa menjelaskan atau menggambarkan yang Bapak lihat sendiri saat di lingkungan sekolah maupun saat pembelajaran, bullying yang terjadi antar siswa itu seperti apa Pak? Misalnya Pak, bullyingnya Pak. Ya, yang jelas ada verbal dan non-verbal ya Pak. Kalau verbal bisa dari fisik, kemudian
antara satu dengan yang lain itu secara non-verbal itu berkata kasar, tentunya ini yang sangat-sangat terlihat sekali ya, apalagi misalnya ya dalam bahasa Jawa itu wadan-wadanan ya Pak, kalau misalnya anak Ya. itu wadan-wadanan orang tua, orang tua kamu namanya ini, orang tua kamu ini, itu sangat-sangat yang saya temui di kelas. Memang situasinya memang susah untuk dihilangin ya Pak, atau ditegur. Kalau ditegur sekali, dua kali, tapi tetap terjadi seperti itu Pak. Jadi ada itu ya Pak, bullyingnya bisa secara fisik dengan menghina fisiknya temennya, atau juga bisa latar belakang keluarganya ya Pak. Kemudian tadi Pak Betul, Suratno tadi juga menyampaikan ada juga dengan secara verbal, mungkin dengan ejekan-ejekan semacam itu ya Pak ya. Nah, betul. apa ya, dari yang Pak Suratno Hadi tangkap dari rekan-rekan sejawatnya, bisa guru maupun tenaga administrasi sekolah, ketika ada bullying itu sebetulnya Bapak Ibu gurunya peduli apa tidak Pak, yang Pak Suratno ditangkap itu di sekolah Bapak ketika ada proses bullying itu Pak? Yang jelas sangat peduli Pak, Peduli. karena melibatkan apa namanya tindakan yang luar biasa ya Pak. Memang nanti dengan tindakan seperti bullying ini si korban itu pasti akan merasakan dampak yang luar biasa ya. Tentunya kalau misalnya bullyingnya dari segi nonverbal ya. Jadi misalnya dengan perkataan verbal, dengan perkataan yang mengejek, pasti secara psikologis itu terganggu gitu. Guru-guru sudah peduli sekali, misalnya dari belajar itu tetap apa namanya dalam ya maksudnya mencegah begitu ya, supaya tindakan-tindakan itu tidak terjadi begitu Pak. Mungkin dari guru juga udah memberikan semacam apa namanya ya, hukuman ataupun apalah, intinya sanksi begitu bagi yang membuli begitu Pak, atau memberikan pemahaman tentang itu memang tidak baik seperti itu. Ya, jadi sebetulnya sudah ada kepedulian dari Bapak Ibu guru maupun orang tua yang ada di sekolahan ya Pak ya. Betul. Iya, tapi Iya. mungkin apa sudah adakah program-program dari sekolah Pak Suratno, di sekolahnya Pak Suratno Hadi, yang apa ya, concern atau peduli terhadap gerakan anti bullying ini? Apakah sudah ada, atau ini akan Pak Suratno Hadi angkat ini masalahnya? Iya Pak, tentunya beberapa yang sudah dilakukan sebetulnya kita sudah dari dulu ya Pak, terkait anti bullying ini ada sosialisasi, kemudian kita bisa membuat poster-poster bahwa perbuatan-perbuatan itu memang tidak benar, maksudnya itu melanggar hukum seperti itu. Kemudian ada program anti bullying yang kita jalankan, misalnya pembuatan video yang kita share ke media sosial dan sebagainya. Itu merupakan adalah bentuk dari bentuk dari tindakan kita, kekuatan kita sekolah dalam menangani bullying tersebut. Begitu Pak. Ya, jadi sebetulnya sudah ada rencana ya Pak untuk cuma mungkin belum terprogramkan, sudah terprogramkan apa belum Pak itu Pak ya, dari Tapi belum maksimal ya Pak. belum maksimal. Dan kemudian nanti akan disusun oleh mungkin saya atau teman, rekan pribadi atau dan sebagainya Pak. Iya, jadi perlu ada itu ya Pak, apa untuk terschedule ya Pak ya, ada agar itu bullyingnya itu tidak, tetap masih bisa diawasi ya Pak, yang dari Pak Suratno Hadi itu. Jadi ada poster-poster di sekolahnya ternyata sudah ada. Sudah Ya, Pak. kerjasama dengan pihak luar juga sudah ada Pak Suratno, atau mungkin yang Iya berkompeten Pak. untuk itu. Tentunya dengan pihak polisi ya Pak, dengan tindakan dengan apa namanya kerjasama dengan pihak aparat begitu, itu sebetulnya sudah berjalan begitu untuk menindaklanjuti dari tindakan-tindakan bullying seperti itu Pak. Mereka juga memberikan semacam pendidikan tentang anti bullying, undang-undang seperti itu, agar mereka si pembuli itu jerah seperti itu Pak. Oh iya.
Nah, sekarang bagaimana Pak Suratno Hadi menjaga komitmen komitmen dari semua warga sekolah agar bullying ini tidak terjadi, bahkan kalau bisa berkurang, tidak semakin menjadi komitmennya Bapak Suratno Hadi bersama rekan-rekan sejawatnya itu gimana Pak? Ya, yang jelas tindakan bullying itu memang tindakan yang sangat tidak kita inginkan ya Pak, tidak kita ingin harapkan. Bahkan ketika tindakan bullying itu hanya sebatas kata saja, itu sudah menyakiti. Maka kita sebagai guru dan juga warga sekolah semuanya komitmen dengan kegiatan sosialisasi tersebut dan kita laksanakan tentunya agar apa program-program tentang anti bullying itu ya dapat mencegah atau meminimalisasi dari perbuatan bullying tersebut, Pak. Khususnya kita pribadi di sekolah, saya di kelas itu memang dari hal-hal yang terkecil, kemudian kita berikan pemahaman kepada guru bahwa itu adalah sudah komitmen kita dan kita harus menjalankan dari program ini, Pak. Program yang sudah kita rencanakan, Iya. gitu, Pak. Jadi sangat bagus sekali sebetulnya apa yang tadi Pak Suratno katakan, ada komitmen bersama-sama untuk saling mengingatkan, mensukseskan program anti bullying ini apa ya, sama-sama biar tidak terjadi baik di pembelajaran maupun di sekolah, Bapak. Nah, berarti dari yang bisa Pak Suratno Hadi sebetulnya simpulkan sendiri Pak sore ini, berarti bullying itu sebetulnya semacam apa dan mungkin bagaimana cara untuk menstop bullying ini Pak dari itu. Ya, baik. Untuk bullying adalah tindakan kekerasan. Yang jelas bullying adalah tindakan kekerasan dan bullying itu bisa berbentuk verbal dan nonverbal, dan ketika bullying itu sudah menjadi habit atau sudah dikenal oleh anak, itu nanti dampaknya akan luar biasa. Dan kita sebagai guru tentunya harus harus mencegah. Kemudian kalau sudah terjadi kita harus mengatasi seperti itu. Dan perlu dukungan dari semua unsur sekolah agar terjadi kesepakatan bahwa bullying adalah tidak baik. Stop bullying di sekolah. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Suratno Hadi tadi sudah menyampaikan kesimpulannya bahwa ya bullying tidak seharusnya terjadi di sekolah ya Pak ya, dan kalau bisa semua unsur guru maupun tenaga administrasi yang ada di sekolah ikut sama-sama menjaga supaya tidak terjadi bullying ya Pak. Ya mudah-mudahan percakapan ini membuat Pak Suratno Hadi lebih bisa mengatasi masalah yang ada di sekolahnya ya Pak ya. Ya baik Pak, betul. Ya, kira-kira itu mungkin bisa dilakukan sendiri oleh Pak Suratno Hadi apa yang sudah ditemukan potensinya oleh Pak Suratno Hadi terhadap masalah yang ada dan menemukan solusi. Cukup nggak Pak ya untuk percakapan sore hari ini ya Pak? Cukup Pak. Ya. Alhamdulillah. Iya. Cukup lega nggak Pak? Cukup Pak. Jadi dengan adanya pembimbingan dari Bapak, setidaknya saya bisa memahami dan juga nanti mengimplementasikan ke depan. Begitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Suratno Hadi karena waktunya sudah sore, barangkali ada keperluan lagi Pak Suratno Hadi, saya juga ada keperluan lagi. Tak pamit dulu ya Pak ya. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.